adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Menilai bahwa PSI Sumsel belum siap untuk menjadi peserta pemilu di 2024, sehingga kami memutuskan untuk keluar dan mungkin kami akan memikirkan hal-hal lain yang mungkin lebih berkenan bagi kami dan teman-teman. Maafkan ya. Selanjutnya 2-1. Yang kita sikapi adalah evaluasi kita terhadap perhelatan pemilu di 2024. Jadi kita menilai setelah beberapa bulan terakhir, kita menilai bahwa PSI Sumsel belum siap untuk menjadi peserta pemilu di 2024, sehingga kami memutuskan untuk keluar dan mungkin kami akan memikirkan hal-hal lain yang mungkin lebih berkenan bagi kami dan teman-teman itu. Tidak siapnya kenapa? Ya, tidak siap karena kita melihat kurangnya koordinasi sekaligus kurangnya persiapan secara infrastruktur dalam menghadapi pemilu ini. Karena kita tahu pemilu ini adalah medan perang yang seharusnya kita sudah siap sejak awal. 5 pentolan kader PSI mengundurkan diri menjelang pemilu 2024. Ada banyak alasan, mulai dari tidak sejalan dengan partai, mencoba profesi baru, sampai mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Diawali dengan Samara Amani yang menyatakan mengundurkan diri dari PSI sejak April 2022. Kemudian pada Juni 2022, nama Suni Tanuwijaya ikut mengundurkan diri dari PSI. Mantan staf Basuki Cahayapurnama itu sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Kemudian nama mantan Wakil Menteri ATR BPN Surya Chandra. Per Oktober 2022, Surya memutuskan keluar dari PSI dan siap mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nama Michael Sianipar juga menghebohkan. Ex-ketua DPW PSI DKI Jakarta itu mengundurkan diri per 5 Desember 2022. Menurutnya, kini nilai-nilai di PSI sudah berubah dan tidak sesuai dengan visi misi saat PSI pertama kali berdiri. Michael mengatakan ada permasalahan di internal partai. Terakhir, Rian Ernest juga ikut keluar dari PSI. Keputusan ini diambil setelah partai yang diketuai Giring Ganesha itu mengambil nomor urut pemilu di KPK pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam sebuah video, Rian mengatakan, meski tidak secara tersirat, keputusannya keluar demi langkah politiknya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. PSI DKI menyebut sikap Giring dan kawan-kawan jadi beban dan memberatkan. Mungkin maksudnya di Giring dan kawan-kawan tuh DPP pusat. Iya, bisa jadi begitu. Iya, apakah karena sikap dan pernyataan yang selalu justru menjadi bumerang bagi PSI gitu ya? Bisa jadi. Itu kan saya kira mesti kita dengar dulu apa yang dimaksud. Jadi Ketua PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menjelaskan terkait seringnya DPP PSI ya turun gunung dalam menanggapi isu dan urusan Jakarta. Itu Kang. Jadi menurut dia ini PSI DKI sudah sering melakukan komunikasi dengan DPP terkait dengan masalah itu. Nah, ini PR yang tidak bisa membatasi pihak DPP, tapi pembenarannya apa katanya gitu. Karena dari DPP panggung terbesarnya memang ada di Jakarta. Betul. Gitu. Saya bisa pahami kesulitan PSI dalam meningkatkan popularitasnya. Tentu apalagi elektabilitasnya gitu. Karena kan yang dilakukan selama ini selalu blunder. Nah, untuk Ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar, ini saya kira
beberapa kali kita lihat juga orang ini mengapresiasi Anies Baswedan, bahkan dari pembuatan proyek JIS sampai ke Formula E, bahkan dia hadir kan. Dia tegas bahwa kami oposisi, tapi kami oposisi dengan cara yang sebaik-baiknya oposisi gitu ya. Dan fokus pada substansi gitu, bukan pada gimmick-gimmick gitu, seperti yang Giring lakukan. Nah, saya kira Michael ini nampak jauh lebih pintar dibandingkan Giring. Jauh lebih dewasa dibandingkan Giring. Kalau bicara Giring, tanpa prestasi, tentu prestasi di bidang politik dong. Ya, kita nggak usah bahas dia sebagai penyanyi. Miskin prestasi, full gimmick gitu kan. Dan itu kan harusnya PSI pusat itu melakukan evaluasi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Giring plus Grace Natali itu selalu membuat blunder di masyarakat dan selalu membuat masyarakat semakin antipati terhadap PSI. Nah, saya kira itulah yang menjadi beban beratnya si Michael itu gitu. Bagaimana dia harus membangun kepercayaan di Jakarta itu runtuh lagi gara-gara atasannya gitu. Sekarang kita kan juga bilang nih, gimana nih kalau saya mau ngatur atasan kan nggak mungkin gitu. Ya itulah saya kira resiko keberadaan sebuah partai yang memang tidak didirikan dengan struktur yang rapi, yang benar di bawah gitu, bottom up gitu. Ini kan kalau kita lihat sejarahnya ujuk-ujuk aja PSI ini seperti yang top down gitu. Sehingga ketika mereka ada di bawah ini kesulitan. Bahkan ada teman saya juga Kang yang jadi salah satu ketua DPP pusat, itu dulu tuh namanya bagian apa, propaganda gitu apa ya. Terus sekarang diganti, kayaknya dianggap istilah terlalu berbahaya, mengerikan gitu, bisa menjadi kontraproduktif, diganti menjadi divisi edukasi apalah gitu ya. Dia pun ya sama seperti si Michael ini, dia kesulitan gitu untuk membangun narasi-narasi. Orang saya tahu, kenal persis orangnya, dia orang yang cukup kritis gitu, tapi barangkali dia pun dibungkam di dalam gitu, karena kebijakan-kebijakan pusat yang memang harus membela penguasa gitu. Ya, ini saya kira resiko berada di sebuah partai dengan karakter seperti itu. Jadi saran saya sih buat Michael, keluar saja lah, mundur saja dari PSI gitu. Jangan sampai Anda semakin kebingungan seperti Mongol stres itu. Mongol stres semakin stres ada di PSI gitu. Dia nggak tahu harus ngapain. Saya di PSI nggak tahu saya mau ngapain ini. Ini gambarnya, gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.